Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai membidik Iran beberapa pekan usai operasi militer Amerika Serikat menggulingkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Upaya Washington menggulingkan Maduro membuat Trump merasa percaya diri untuk melakukan pendekatan serupa ke Teheran. Namun para analis menilai Teheran bukanlah Caracas. Para pejabat dan mereka menyebut kondisi Iran jauh lebih kompleks serta penuh resiko apabila Amerika Serikat menggunakan tindakan serupa. Lantas, apa yang membuat Iran tak akan mudah ditaklukkan Amerika Serikat seperti Venezuela? Ada dua faktor yang membuat Amerika Serikat tak akan mudah menggulingkan Iran seperti Venezuela. Pertama, yakni perbedaan struktur kekuasaan di Iran. Venezuela dan Iran memang sama-sama memiliki prinsip kepemimpinan anti-Amerika. Namun Iran hanya menunjukkan sedikit tanda perpecahan internal. Teheran bertumpu pada kekuatan Garda Revolusi yang dalam beberapa pekan terakhir dilaporkan menumpas aksi protes besar-besaran dengan kekerasan. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei pun tak pernah meninggalkan negara itu sejak menjabat pada 1989. Sebagai ulama Syiah, Khamenei dikenal hidup sederhana dan dibesarkan dalam tradisi keagamaan yang menjunjung tinggi nilai kemartiran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan, Iran kini lebih lemah dibandingkan sebelumnya sejak Revolusi 1979. Namun, Rubio mengingatkan tidak ada jawaban sederhana soal siapa yang akan menggantikan Khamenei jika ia lengser. Well, that's an open question. I mean, no one knows who would take over. Obviously, their system is divided between the supreme leader and the IRGC that responds directly to him. And then you've got these, quasi-elected individuals, the ones that wear the suits on television who are part of their political branches, but ultimately have to run everything they do by the supreme leader. So I don't think anyone can give you a simple answer as to what happens next in Iran if the supreme leader and the regime were to fall, other than the hope that there would be some ability to have somebody within their systems that you could work towards a similar transition. I would imagine it would be even far more complex than the one we're describing now, because you're talking about a regime that's in place for a very long time. So that's going to require a lot of careful thinking if that eventuality ever presents itself. Kedua, militer Iran lebih tangguh dibandingkan Venezuela. Melalui media sosial, Trump menyatakan armada yang dikerahkan di dekat Iran lebih besar daripada yang dikirim ke Venezuela. Namun, Direktur Program Timur Tengah di Center for Strategic and International Studies, Mona Jacobian mengingatkan, Iran merupakan negara dengan pusat kekuasaan yang tersebar dan kompleks. Teheran pun terletak jauh dari Washington, tak seperti Caracas yang dekat Karibia dan relatif mudah dijangkau. Selain itu, Iran juga memiliki pengalaman bertahan dari serangan besar seperti perang dengan Irak pada 1980-an hingga misi penyelamatan sandera oleh Amerika Serikat pada 1980 yang berakhir gagal. Selama ini, Trump memang dikenal sebagai kritikus kebijakan intervensi militer Washington. Tetapi terkait konflik baru buntut penanganan aksi protes mematikan pemerintah di Teheran, Trump tidak secara terbuka menyerukan penggulingan pemerintah Iran. Presiden Amerika Serikat ini lebih memilih menekan Teheran agar mau menerima pembatasan ketat terhadap program nuklir dan rudalnya. Meski Iran menolak melakukan konsesi, para pengamat menilai para pemimpin di Teheran mungkin lebih memilih membicarakan soal senjata ketimbang menghadapi ancaman langsung terhadap eksistensi negara.